Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Amir Saksan. Saya dari Universitas Terbuka dengan NIM 857032022 dengan program studi yaitu S1 PGSD. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA yang kedua yaitu simbiosis. Di sini simbiosis ada 3, yaitu yang pertama simbiosis parasitisme, yang kedua ada simbiosis mutualisme, dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Yuk, kita ini. Nah, berikut ini adalah simbiosis parasitisme, yaitu antara nyamuk dan manusia. Antara nyamuk dan manusia adalah simbiosis parasitisme, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan berupa nutrisi dari darah manusia, sementara manusia dirugikan karena mengalami gatal, iritasi kulit, dan dapat terserang penyakit berbahaya yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria atau demam berdarah. Contoh yang kedua dari simbiosis parasitisme yaitu antara kutu dan kucing. Hubungan di mana kutu sebagai parasit hidup pada tubuh kucing. Kucing sebagai inang menghisap darahnya sebagai makanan dan mendapatkan tempat tinggal. Sementara kucing dirugikan karena kehilangan nutrisi dan merasakan gatal akibat gigitan kutu tersebut. Contoh yang ketiga yaitu dari simbiosis parasitisme yaitu benalu dengan pohon alpukat, di mana parasit benalu ini mendapatkan keuntungan dengan menghisap makanan berupa air dan nutrisi dari pohon alpukat tersebut, sementara pohon tersebut dirugikan karena pertumbuhannya terhambat akibat kehilangan sebagian makanannya. Baik, berikutnya untuk yang kedua yaitu simbiosis mutualisme, yaitu antara cacing dan tumbuhan. Ekosistem cacing dan tanaman menunjukkan hubungan mutualisme, di mana cacing menguraikan bahan organik menjadi unsur hara, membuat lubang di tanah untuk sirkulasi udara dan air, serta memperbaiki struktur tanah, sementara tanaman menyediakan bahan organik sebagai makanan cacing. Kotoran cacing yang kaya nutrisi meningkatkan kesuburan tanah, dan cacing itu sendiri menjadi sumber makanan bagi predator. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga dari simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara manusia dengan tumbuhan. Nah, di sini keuntungan yang didapatkan manusia yaitu mendapatkan oksigen dari tumbuhan, dan tumbuhan sendiri mendapatkan karbon dioksida yaitu untuk menghasilkan hasil fotosintesis. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua pada simbiosis mutualisme yaitu ada tanaman kopi coklat dengan semut hitam, di mana keuntungan bagi tanaman kopi coklat ini yaitu perlindungan dari hama. Semut hitam seringkali berperan sebagai predator atau musuh alami yang melindungi tanaman kopi dari hama seperti penggerak buah kopi dan serangga penghisap lainnya. Sedangkan keuntungan buat semut hitam itu sendiri dapat memanfaatkan tanaman kopi coklat sebagai sumber makanan, baik secara langsung, misalnya melalui nektar, maupun tidak langsung. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada simbiosis komensalisme, yaitu di mana satu pihak merasa diuntungkan dan satu pihak merasa tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, di sini ada 2 contoh yaitu tanaman bunga anggrek dan ada lumut. Yang pertama yaitu contohnya simbiosis antara lumut, yaitu lebih spesifiknya yaitu lumut kerak. Pada umumnya adalah komensalisme, di mana lumut mendapatkan manfaat tempat hidup dan mendapatkan kelembapan serta mineral dari udara di sekitar pohon, sedangkan pohon tidak terpengaruh secara signifikan oleh
keberadaan lumut. Yang kedua, contohnya yaitu simbiosis antara bunga anggrek dan pohon. Simbiosis komensalisme ini di mana anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup dan akses ke sinar matahari, sementara pohon tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari keberadaan anggrek tersebut. Contoh yang ketiga dari simbiosis komensalisme yaitu hubungan tumbuhan paku rusa dengan pohon, yaitu di mana paku rusa atau inang mendapat keuntungan berupa tempat untuk tumbuhan tumbuh dan mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis, sedangkan pohon inang tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian.